Salah satu penggali bertanya kenapa mereka ingin kita mengurus ini di tengah malam. Penggali itu menjawab, peramal memberitahu kita akan dapat masalah jika menggalinya di siang hari. Mari kita memberi hormat dan mulai menggali. Mereka disuruh untuk menggali makam dan memindahkannya ke tempat yang bagus. Saat menggali, salah satu penggali menemukan tulang manusia di sana. Mereka merasa aneh dengan penemuan tulang di sana, karena harusnya jasadnya dikubur lebih dalam lagi. Kepala Kuak mendapat panggilan. 어디서? Ada yang menemukan tulang manusia di makam. Kepala Kuak berkata mungkin itu milik mendiang. Kami mengantar Kepala Kuak ke lokasi ditemukannya tulang manusia. Lokasi itu berada di bukit belakang Pantai Hakchon. Mereka tiba di lokasi. Apa kau yakin itu bukan milik jasad yang dikubur karena beberapa jasad dikubur tanpa peti mati? Penggali itu menjawab bahkan jika jasadnya dikubur tanpa peti mati, seharusnya dikubur jauh lebih dalam daripada ini. Kami terus menggali kalau kami salah, tapi peti matinya berada di sebelahnya. Kepala Kuak memeriksa jasad itu. Ia menemukan cincin di sana. Kang Min memanggil Kepala Kuak dan Kepala Kuak langsung menyembunyikan cincin tersebut. Kang Min merasa kerangka yang ditemukan itu adalah kerangka Om Ji. Kepala Kuak berkata, dari mana kau mendapatkan ide itu? Kang Min berkata, kejahatan brutal seperti ini jarang terjadi di desa ini. Hanya itu kasus yang terlintas di benaknya, dan pantainya juga ada di sekitar sini. Kang Min bertanya pada penggali, apa kalian menemukan sesuatu saat menggali seperti pakaian atau barang pribadi? Penggali menjawab tidak, kami tidak menemukan hal seperti itu. Kepala Kuak berkata pada Kang Min, kenapa kau menanyai mereka? Itu kasusku, dan meminta Kang Min untuk pergi dari sini. Doha mengajak Solhi datang ke pesta penutupan festival. 나랑 같이 갈래요? Doha memberitahukan bahwa Solhi adalah pacarnya. Mereka berkata Doha dan Solhi adalah pasangan yang serasi. Pekerja minimarket bertanya, benarkah kau penulis lagu Kim Doha? Ia ingin Doha menjadi gurunya. Kumohon jadilah mentorku. Doha berkata, kau sudah berbakat. Kenapa kau membutuhkanku sebagai mentormu? Mereka semua terkejut. Selama ini mereka tidak mengira bahwa Doha adalah penulis lagu. Solhi berkata pada mereka untuk jangan memberitahu siapapun. Pemilik toko salad berkata, kami bisa merahasiakannya. 왜 비밀로 해요? Doha menjawab ia melakukan kesalahan di masa lalu. Ia ingin menceritakannya, tapi tidak jadi karena teman pemilik toko salad datang. Saat perjalanan pulang ke rumah, ada yang mengikuti Doha dan Solhi. 제자로 삼아주세요. Doha dan Solhi membawanya masuk ke rumah Doha. Ada yang menghubungi pekerja minimarket itu. Doha mengangkat ponsel dan itu adalah panggilan dari kakak pekerja minimarket itu. Awalnya Doha ingin membiarkan pria itu tidur di rumahnya. Tapi tidak jadi karena pria itu mengorok saat tidur. Doha memberitahukan alamatnya pada kakak pria itu. Kakak pekerja minimarket itu datang menjemput. Pekerja minimarket itu berkata pada kakaknya, ini Kim Doha penulis lagu terkenal. Ia melepas masker kakaknya dan berkata kakaknya adalah vokalis utama di grup Atlantis. Doha pernah bertemu dengannya. Dokter forensik menjelaskan ini adalah kerangka wanita lajang. Usianya awal hingga pertengahan 20-an. Tidak ada patah tulang dan ada trauma benda tumpul di kepalanya. Tim forensik memberitahukan hasil laporan autopsi pada Kepala Kuak. Tim forensik berkata jasadnya sudah berada di sana selama lebih dari 5 tahun dan akan membutuhkan waktu untuk mengumpulkan DNA-nya. Begitu mendapatkannya, ia akan membandingkannya dengan sampel orang hilang yang terdaftar. 여보세요? 네, 잘 알겠습니다. Ibu Doha memenangi kandidat partai untuk menjadi calon gubernur. Kepala Kuak menghubungi Ibu Doha. Kang Min merasa aneh dengan Kepala Kuak. Ia menghubungi temannya dan bertanya apa mengenal seseorang di Badan Forensik Nasional. Ia ingin mencari tahu tentang kerangka yang ditemukan itu. Kang Min menemui Solhi. Ia memberitahukan ada kerangka wanita berusia 20-an yang ditemukan di gunung dekat pantai tempat Om Ji menghilang. Mereka menganalisis DNA-nya dan dia meninggal sekitar 5 tahun yang lalu. Kami berkata pria yang bernama Kim Senju itu meminum obat tidur dan obat penenang saat itu. Efek sampingnya termasuk berkurangnya fungsi kognitif dan hilang ingatan. Solhi sudah pernah melihat obat-obatan itu saat datang ke apartemen Doha. Solhi berkata ia mengerti maksud Kang Min, tapi dia tidak seperti itu. 그렇구나. Kang Min menjawab ia agak cemburu dan pergi dari kafe Solhi. Ji-hun datang ke bioskop untuk menonton film yang lagunya nyanyikan oleh Shaon. Ia sendirian di sana. Tiba-tiba ada wanita yang duduk di belakangnya. Wanita itu menangis. Ji-hun mendengar ada yang menangis. Ia pikir ia tidak memahami isi cerita film itu. Ia melihat ke belakang dan ternyata wanita itu adalah Shaon.
Ia memberikan tisu pada Shaon. Ji-hoon berkata ia menonton film ini untuk kali ke-10 hanya untuk mendengarkan lagu tema yang Shaon nyanyikan. Ia bahagia 10 kali, dan ia ingin agar Shaon bahagia selama bermusik. Jika itu berlebihan, kau bisa rehat. Kau bisa rehat panjang. Kau bahkan bisa berhenti bermusik. Aku tidak akan senang, tapi yang lebih penting adalah kebahagiaanmu. 무리하지 마세요. Itu adalah permintaanku sebagai penggemar. Shaon ingat penggemar itu adalah pria yang membantunya saat ia dikerumuni banyak orang. Om Ho datang ke kantor polisi Hakcheon. Ia ingin polisi menunjukkan kerangka yang mereka temukan. 우리 언제 맞지? Kepala Kwak menjawab butuh waktu untuk menganalisis DNA dari kerangka. Om Ho berkata ia tidak butuh DNA. Biarkan ia melihatnya. Aku bisa tahu itu Om Ji hanya dari tulangnya. Kepala Kwak berkata jika itu Om Ji, kami akan menunjukkan tulangnya. Om Ho berkata, kau berharap aku percaya padamu lagi? Aku tahu Jong Yeon-mi membayarmu. Aku melihatnya di rumah sakit tempat putrimu dirawat. Aku membesarkan Om Ji seperti anakku sendiri. Bukan seperti adik, tapi seperti putriku sendiri. Om Ho dipaksa keluar dari kantor polisi. Om Ho berkata, aku tidak memintamu membunuh seseorang. Aku hanya ingin kau menemukan pembunuhnya. Dekchan melihat berita tentang penemuan kerangka di Hakcheon. Ia tampak gelisah. Dekchan mengadakan rapat dengan para pegawainya. Ia memberitahukan 3 hal di rapat itu. Pertama, J Entertainment tidak akan bekerja dengan Kim Do-ha lagi. Kedua, Shaon akan rehat sampai waktu yang tidak diketahui. Dan ketiga, kita harus menemukan Do-ha dan Shaon yang lain. Debutkan penyanyi yang menurut kalian punya kesempatan dan bagian tidak singkirkan mereka. 아틀란티스는요? Atlantis juga akan disingkirkan. Kepala Kwak menelepon Ibu Do-ha. Ia memberitahukan bahwa polisi menemukan jasad Choi Om-ji di gunung dekat pantai Hakcheon. Dia dikubur di makam. Ibu Do-ha bertanya, apa kau menemukan sesuatu yang bisa menjadi bukti? Kepala Kwak menjawab, kami hanya menemukan cincin. Kurasa itu cincin pasangan dan kami hanya menemukan cincin prianya. Untungnya ia menemukannya lebih dahulu dan sudah mengurusnya. Jadi jangan khawatir. Do-ha mendapat panggilan dari kantor polisi Hakcheon. Do-ha diminta untuk datang untuk interogasi mengenai kasus orang hilang Choi Om-ji. Do-ha bertanya kenapa tiba-tiba. Polisi itu menjawab kami menemukan jasadnya di gunung. 야산에서요? Om Ho datang untuk melihat jasad Om-ji. 이 먹고 Ibu Do-ha menelpon Do-ha. Ia berkata untuk jangan cemaskan interogasinya. Jika mereka mengajukan pertanyaan sensitif, katakan kau tidak tahu. Do-ha berkata ia akan memberitahu mereka semua yang ia ketahui. Ibu Do-ha berkata ibu mohon jangan lakukan apapun. Do-ha berkata jika aku pelakunya, aku seharusnya tidak melakukan apapun. Tapi aku tidak melakukannya. Ibu Do-ha bertanya, bukankah kau dan Om Ji punya cincin yang sama? 그거 지금 어디 있니? Do-ha menjawab aku melemparnya ke laut di Hakcheon. Kenapa ibu menanyakan itu? Ibu Do-ha berkata, baiklah, ibu tidak khawatir. Kau hanya perlu menjawabnya seperti kau menjawab ibu. Moon-jin mendapat kabar bahwa Atlantis akan bubar. Ethan menelpon adiknya. Ia bertanya, apa yang kau katakan soal penulis lagu Kim Do-ha itu benar? Jika benar, bisa tanyakan apa dia bisa menulis lagu untukku? Adiknya menjawab, bukankah kakak harus bertanya pada perusahaan kakak? Ethan menjawab perusahaannya tidak akan bekerja dengan Kim Do-ha lagi. Ethan ingin adiknya mengatur pertemuan untuknya. Ia akan menanyakannya sendiri. Adiknya menjawab ia akan menanyakannya saat sudah lebih dekat dengannya. Moon-jin mendengar pembicaraan Ethan dan adiknya. 너 김도 알아? Kepala Kwak berkata, kau mengatakan dia bunuh diri. Tapi kami menemukan jasadnya di gunung. Aku ingin kau memberitahuku tentang hal itu lagi. Kau bertengkar hebat dengan Om Ji di pantai. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Do-ha menjawab ia meninggalkan Om Ji di pantai dan ia tidak sadar. Aku terus berjalan. Kepala Kwak mematikan kamera agar tidak ada yang melihat interogasi Do-ha. Kepala Kwak bertanya, kenapa kau mengubah ceritamu? Bukankah kau bilang kau di pub menonton sepak bola? Do-ha menjawab tidak, aku tidak pergi. Kepala Kwak berkata, ingatanmu sepertinya salah karena waktu sudah lama berlalu. Berhenti bicara omong kosong. Do-ha menjawab ini persis seperti yang kuingat. Malam itu aku berjalan semalaman dan pulang sekitar subuh. Aku tidak bisa tidur dan tidak mau tinggal di sana. Itu sebabnya aku berganti pakaian dan pergi ke terminal bus. Kepala Kwak bertanya, jika kau melakukan ini, apa yang akan terjadi kepada Jo Dekchan? Bagaimana dengan ibumu? Apa kau takut karena jasadnya sudah ditemukan? Apa kau merasa harus mengaku? 아니요, 제가 안 죽였어요. Kepala Kwak bertanya, bukankah kau dan Om Ji punya cincin yang sama?
Apa yang terjadi pada cincin itu? Doha menjawab ia melemparnya ke laut di Hakchon. 그건 왜요? Kenapa kau bertanya? Kepala Kwak menjawab baiklah dan kembali menyalakan kamera. Ia kembali bertanya apa ada orang yang Om Ji kenal yang kau curigai? 네, 없어요. Kepala Kwak berkata baiklah kau boleh pergi. 다 끝난 거예요? 끝났다. Salah satu polisi berkata pada Doha untuk hati-hati. Choi Om Ho ingin balas dendam padamu. Jangan sampai bertemu dengannya. Om Ho menemui reporter. Ia berkata Kim Do-ha membunuh adiknya. Alasan Do-ha menutupi wajahnya adalah karena dia seorang pembunuh. Nama aslinya adalah Kim Seung-ju. Apa kau tidak tahu kasus orang hilang di pantai Hakchon? Reporter itu menjawab, jadi maksudmu kau kakak dari wanita yang meninggal itu. Reporter itu menunjukkan rekaman video saat Do-ha di festival. Ia berkata orang-orang ini dari Yeonso dan Kim Do-ha juga. Om Ho meminta alamat Do-ha pada reporter itu. Do-ha datang ke pantai tempat ia bertengkar dengan Om Ji. Lalu ia datang ke tempat ditemukannya jasad Om Ji. 엄지야, Om Ho datang ke gedung tempat Do-ha dan Sol-hee tinggal. Ia sudah menyiapkan pisau untuk menusuk Do-ha. Do-ha sudah mau sampai ke rumah. Om Ho memecahkan lampu di luar. Sol-hee mendengar suara itu. Om Ho bersiap-siap dan menunggu kedatangan Do-ha. Ia berkata malam ini kau akan mati. Do-ha sampai di parkiran. Om Ho mendengar ada yang keluar dari lift. Ia pun langsung menusuk orang tersebut. Sol-hee mendengar suara yang ada di luar. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Jangan lupa saksikan episode selanjutnya.